Amtara Dirto Paijo dengan NIM 35 2018 047. Lalu ada Puput Fitriana dengan NIM 35 2019 009. Dan yang terakhir ada Ayusion BR Simamora dengan NIM 35 2019 047. Yang pertama, kelompok akan menjelaskan sedikit mengenai akar sejarah multikultural. Multikulturalisme yaitu artinya kebudayaan atau keberagaman budaya yang terdiri dari kata multi yang artinya banyak, kata kultur yang artinya budaya, dan kata isme yang artinya paham atau aliran. Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat yang multikultural adalah keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, perkawinan campur, dan iklim. Secara historis, sejak jatuhnya Presiden Soeharto atau presiden kedua di Indonesia dari kekuasaan yang kemudian diikuti dengan masa era reformasi, kebudayaan Indonesia lebih cenderung mengalami disintegrasi atau ketidakpaduan atau keadaan terpecah belah. Selanjutnya, kelompok akan menjelaskan sedikit mengenai multikulturalisme serta kesederajatan. Multikulturalisme yaitu sebuah ideologi yang selalu menekankan pada pengakuan serta penghargaan terhadap kesederajatan perbedaan kebudayaan. Ideologi multikulturalisme ini juga mendukung proses-proses demokrasi atau pada dasarnya kesederajatan berlaku berhadapan dengan kekuasaan serta penduduk setempat, sehingga pada upaya penyebaran atau pemantapan dan penerapan ideologi multikulturalisme pada penduduk Indonesia mau tidak mau harus bergandengan tangan dalam upaya penyebaran dan pemantapan ideologi demokrasi, sehingga pada akhirnya setiap orang akan mempunyai kesadaran atau tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Pendekatan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menjadi respon terhadap adanya perkembangan keragaman populasi sekolah. Secara lebih luas lagi, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya. Pendidikan multikultural merupakan satu bentuk sikap peduli serta mau mengerti. Mendesain pendidikan multikultural pada tatanan penduduk yang penuh permasalahan tentu mengandung tantangan yang berat. Pendidikan multikultural tidak hanya sebatas merayakan keragaman. Jika tatanan penduduk yang ada masih dipenuhi dengan diskriminasi atau penindasan, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan penduduk yang toleran. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sejumlah pendekatan. Ada beberapa pendekatan pada proses pendidikan multikultural. Yang pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Yang kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnis. Dalam dunia pendidikan, diharapkan pengajar program pendidikan multikultural bisa meningkatkan pemahaman di kalangan anak didik. Yang ketiga, pengembangan kompetensi pada kebudayaan baru. Biasanya membutuhkan interaksi dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Keempat, pendidikan multikultural dapat meningkatkan kompetensi pada beberapa kebudayaan. Kelima, program pendidikan formal maupun non-formal meningkatkan kesadaran akan kompetensinya pada beberapa kebudayaan. Tujuan pendidikan multikultural. Adapun beberapa tujuan dari pendidikan multikultural. Yang pertama, menanamkan kesadaran akan adanya keragaman, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan nilai-nilai demokrasi yang dibutuhkan setiap individu maupun kelompok masyarakat. Yang kedua, diharapkan mampu menerima setiap perbedaan yang ada, memahami dan menyikapinya secara arif. Minimal dapat menyikapi perbedaan yang sederhana
seperti yang sering mereka temui di bangku sekolah, seperti kelas ekonomi, sosial, perbedaan warna kulit, bahasa, atau bahkan bagi penyandang disabilitas yang terkadang dimasukkan ke dalam kaum minoritas. Selain itu, mereka akan dapat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, memuliakan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, menjadikan semuanya berkedaulatan, sederajat, dan berlaku adil terhadap semua golongan. Perlakuan setara. Manusia diciptakan untuk menjadi setara karena memiliki watak yang sama atau mirip. Dan kesetaraan diperlukan karena perlakuan mereka dalam cara yang kurang lebih sama dan memberi sekumpulan hak yang kurang lebih sama. Membumikan kesetaraan dalam keseragaman mengandung konsekuensi yang tidak menguntungkan. Hal ini menuntut kita untuk memperlakukan manusia dengan setara. Mereka serupa dengan kita dan bukan dalam hal-hal di mana mereka berbeda dengan kita. Pandangan yang berdasarkan kesejajaran manusia bukan pada keseragaman, namun lebih pada kemampuan untuk mempengaruhi antara keseragaman dan keberbedaan. Dalam masyarakat yang homogen secara kultural, individu-individu sama-sama memiliki kebutuhan-kebutuhan, norma-norma, motivasi, adat istiadat, dan pola tingkah laku yang mirip secara luas. Hak-hak yang setara kurang lebih berarti hak-hak yang sama, dan perlakuan yang sama meliputi perlakuan yang kurang lebih identik. Poin selanjutnya itu kontekstualisasi kesetaraan. Jadi kesetaraan merupakan salah satu dari sekian banyak nilai dan perlu diseimbangkan dengan lainnya. Kesetaraan tidak seharusnya dipahami dalam istilah-istilah formal atau abstrak, mengambil satu pandangan kontekstual dan sensitif secara politik dan historis, sama dengan menciptakan permasalahan. Bahaya atas pandangan yang dikontekstualisasikan tersebut sungguh nyata, mungkin akan mendorong diskriminasi dan alasan-alasan yang tidak jujur. Yang berikutnya, batas-batas kesetaraan. Nah, di sini kita dihadapkan pada sebuah keragaman pandangan mengenai apa yang dituntut oleh prinsip kesetaraan keagamaan. Kesetaraan keagamaan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu hal yang itu bisa berarti setara dalam penghormatan terhadap agama sebagai satu ketuhanan kolektif atau keyakinan religius dan praktek-praktek individu, yakni dapat diartikan sebagai kesetaraan untuk semua agama atau hak yang sama atas masing-masing agama. Yang berikut yaitu konsep multikulturalisme di Indonesia. Pandangan Hefner yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan lokus klasik atau tempat terbaik atau rujukan bagi konsep masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan. Hal ini terlihat dari keragaman yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa yang unik, di mana hanya beberapa wilayah saja di dunia yang dianugerahi keistimewaan seperti ini. Yang berikut yaitu contoh masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Contohnya itu masyarakat Jogja yang termasuk masyarakat multikultural. Pada masyarakat Jogja terdiri dari banyak suku seperti suku Tionghoa, Batak, Minangkabau, Dayak, Bali, Flores, Papua, dan yang lainnya. Walaupun mayoritas suku Jawa, namun memiliki toleransi yang sangat tinggi dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, gender, kelas sosial, agama, ras, budaya, dan bahasa yang beragam juga di Yogyakarta dan disebut kota pelajar karena banyak pendatang dari luar Jogja dan Jawa untuk melakukan kuliah di Yogyakarta. Dengan itulah masyarakat Jogja bisa disebut masyarakat multikulturalisme. Selanjutnya itu kita masuk pada kesimpulan. Di sini kesimpulan yang kami ambil yaitu multikulturalisme merupakan kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme itu dibentuk dari kata multi yang artinya banyak, kultur yang artinya budaya, dan isme yang artinya paham maupun aliran. Multikulturalisme memiliki banyak pengertian. Satu pengertiannya menekankan adanya penghargaan terhadap keanekaragaman di luar kebiasaan atau budaya dominan. Pandangan multikulturalisme bermanfaat untuk mengetahui bagaimana struktur sosial,
menciptakan dan menjaga budaya-budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.